Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kami, podcast TUAS, Tugas UAS. Ya, tempat ngobrol santai, tapi tetap mikir. Nah, di episode kali ini, kita akan membawakan topik yang relate banget sama kehidupan mahasiswa, yaitu komersialisasi pendidikan. Sebenarnya masih sesuai nggak sih sama Pancasila? Ya, soalnya jujur ya, biaya sekolah naik, UKT naik, tapi semangat belajar malah turun gitu. Nah, udah hadir bareng bersama kita narasumber yang kece ini, yang siap diajak mikir bareng. Halo Mas. Halo. Silahkan bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Gelimang Prabowo, NIM 24AB 1003, kelas PEI 3A semester 3. Oke, ya, jadi dengan Mas Galih ya. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kita mulai dari yang basic dulu, Mas. Sebenarnya komersialisasi pendidikan itu apa sih? Oke, terima kasih atas sambutan hangat yang Anda bawakan. Saya akan menganalogikan agar teman-teman bisa paham penuh terhadap apa itu komersialisasi pendidikan. Gampangannya gini. Nah, komersialisasi pendidikan itu sebuah kondisi di mana pendidikan itu dianggap kayak barang dagangan. Jadi ibaratnya pendidikan itu seperti barang jualan. Nah, siapa yang punya duit lebih itu yang punya pendidikan yang berkualitas dan memiliki akses yang lebih banyak dan juga mendapatkan fasilitas dari pihak sekolah yang lebih lebih memaksimalkan memaksimalkan peserta didik yang memiliki ekonomi yang sangat tinggi, seperti itu Mas. Jadi gampangannya gini, pendidikan itu dianggap sebagai barang jualan. Jadi siapa yang punya uang itu yang punya kuasa. Nah, kalau kita ibaratkan dengan mahasiswa itu kalau kita masuk ke universitas yang mahal, nah universitas tersebut hanya menerima orang-orang yang memiliki dompet tebal, Mas. Gampangannya seperti itu. Ya. Jadi komersialisasi pendidikan itu seperti barang jualan. Siapa yang punya dompet tebal, ya itulah yang mendapatkan semuanya di pendidikan. Gitu ya. Saya contohkan simpel saja. Sekolah mahal itu dianggap keren, dianggap lebih keren. Jadi sekolah-sekolah yang UKT-nya atau bulanannya itu mahal, itu sekolah yang sangat keren, pendidikannya kualitas. Nah, itu salah satu. Nah, ada contoh lain. Kampus di zaman sekarang itu sangat-sangat berlomba-lomba fasilitas. Nah, akan tetapi mahasiswanya itu diibaratkan sebagai customer. Jadi fasilitasnya itu memadai, akan tetapi mahasiswanya atau mutu pendidikannya itu begitu-begitu saja loh, Mas. Tidak melebihi dari tingkatannya itu melebihi fasilitas sekolah. Jadi kan yang baiknya itu kan fasilitas oke, jaminan pendidikan juga oke ya Mas. Iya, betul. Padahal pendidikan itu dan juga pendidikan itu banyak tersasar dengan disasarkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi yang sangat sangat cukup lah. Jadi yang dianaktirikan itu orang-orang yang tidak berkemampuan, yang tidak berkemampuan finansial itu tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kan seharusnya pendidikan itu sangat merata kan. Nah, tapi pada ujungnya pendidikan itu
yang hanya dapat itu orang-orang yang memiliki ekonomi yang sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian saya jadi kepikiran nih Mas ya. Ini dari argumen yang Mas Gali sampaikan ini saya muncul pertanyaan yang bikin mikir banget nih. Pertanyaan apa itu Mas? Jadi ketika komersialisasi pendidikan kalau dikaitkan dengan Pancasila sebenarnya cocok nggak sih? Itu menurut pribadi saya ya. Nah, ini menurut pribadi saya, jika bebas kalian itu berekspresi sesuai pribadi kalian. Nah, ini menurut pribadi saya. Komersialisasi pendidikan itu menurut saya itu sangat tidak pas dengan Pancasila, terutama di sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kan sudah terpampang secara jelas ya. Pendidikan itu harus adil dan juga harus merata. Nah, dalam artian merata itu orang yang kaya dan orang yang tidak mampu itu sama-sama mendapatkan hak pendidikan yang sama, seperti itu Mas. Jadi nggak memandang dari background ekonomi. Nah, seperti itu. Bahkan ini kan melihat dari Pancasila ya, yang mana Pancasila itu asas kita. Selain itu kan ada UUD. Bahkan di UUD 1945 pasal 31 itu sudah tertulis negara itu wajib, wajib menjamin pendidikan buat warga negaranya, ya seperti kita lah Mas. Jadi kalau pendidikan itu malah bikin jarak antara si kaya dan si kurang mampu, itu sudah agak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Karena keadilan sosial bagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tidak terlaksana dan juga melanggar dari UUD 1945 yang berbunyi negara wajib menjamin pendidikan buat warganya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dari kasus yang disampaikan Mas Gali nih, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Mas Gali ya. Sejujurnya, kalau di dunia nyata kan, pendidikan itu memang butuh biaya. Iya. Ya. Jadi menurut Mas Gali, masalahnya di mana begitu? Oke, kan ini bicara tentang si kaya dan si kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi pendidikan itu menurut saya itu benar-benar membutuhkan biaya. Nah, itu fakta Mas. Fakta lapangan. Juga itu fakta sangat sekali. Di zaman sekarang itu sangat fakta. Nah, tapi masalahnya itu muncul pas uang jadi fokus utama, bukan kualitas dan pemerataan. Nah, kadang biaya naik tapi fasilitas biasa aja. Nah, yang naik malah gajinya. Nah, yang kedua itu kadang kampus fokus ke branding daripada mutu pendidikan. Terus juga mahasiswa itu dianggap investasi. Nah, emang sih benar pendidikan itu butuh biaya. Akan tetapi kadang biaya itu tidak sesuai dengan misal UKT mahal, akan tetapi fasilitas ya begitu aja. Terus fasilitas oke, akan tetapi pendidikan biasa aja. Nah, seharusnya kan fasilitas oke dan juga pendidikan juga oke, saling seimbang. Alangkah lebih baiknya itu pendidikan ya di atas fasilitas lah, jadi saling memadai lah. Kalau udah gini kan, kalau misal pendidikan itu dilihat dari uang,
Nah, pendidikan itu berubah jadi usaha, Mas, atau bisnis. Jadi bukan alat untuk mencerdaskan bangsa. Nah, kalau misal pikirin atas-atasannya pemikirannya itu bisnis, pasti otak-otaknya itu bisnis. Nah, apa ya? Bisa jadi mahasiswa itu sebagai sasaran untuk investasi. Nah, investasinya itu saya contohkan UKT dimahalkan, uangnya kan otomatis banyak. Ya, betul. Nah, itu juga akan tetapi fasilitas itu apa ya kurang memadai dengan UKT yang mahal tadi. Ya, betul. Justru yang mahal malah gaji dosennya atau gurunya, seperti itu. Ya. Jadi memang banyak ya, atau mungkin ada masalah-masalah seperti itu ya Mas. Nah, ketika kok misal Mas Galih berhadapan langsung dengan kondisi seperti itu, menurut pendapat jujurnya Mas Galih, komersialisasi pendidikan itu salah nggak sih? Nah, menurut saya itu ya dikatakan salah ya enggak, dikatakan enggak ya juga terlihat salah. Ya. Akan tetapi kan kita bisa menghindari ya. Nah, menghindari itu tidak selalu hasilnya itu 100%. Kita bisa dihindari, bisa perlahan-lahan untuk meminimalisir proses komersialisasi pendidikan tersebut. Nah, tapi tidak boleh berlebihan, Mas. Jadi misal selama negara itu selalu hadir dalam berkecimpungan dalam dunia pendidikan, terus juga pendidikan itu tetap bisa diakses ke semua kalangan. Nah, ada keadilan buat yang kurang mampu. Jadi pendidikan itu harus disasarkan kepada seluruh warga Indonesia sesuai UUD yang tadi tertulis. Nah, yang mana pendidikan itu orang yang kaya dan orang yang kurang mampu itu sama-sama mempunyai hak untuk berpendidikan. Nah, jadi ada keadilan buat orang-orang yang tidak mampu. Seperti itu, Mas. Nah, tapi kalau misal pendidikan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu, jelas itu nggak sesuai dengan Pancasila. Ya. Baik tuh tadi ya penjelasannya. Jadi saya bisa ambil dari diskusi kita ya. Saya simpulkan, jadi komersialisasi pendidikan itu jadi masalah kalau keadilan dan kemanusiaan mulai ditinggalkan, atau secara gampangnya tidak ada keadilan dan kemanusiaan dalam komersialisasi pendidikan itu. Begitu Mas ya. Ya, cukup sekian ya. Podcast kali ini. Buat kalian yang lagi dengerin, semoga podcast ini bisa jadi bahan mikir bareng, bukan cuma buat tugas. Terima kasih buat narasumber ya, dan kalian semua yang sudah dengerin. See you di next episode. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.